Bola Indonesia membuat akhirnya El Capitano Jai Idjes turun gunung untuk menenangkannya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Setelah Patrick Kluivert gagal mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia, kita setiap hari sekarang ini disajikan oleh pemberitaan yang sangat amat dahsyat. Dar der dor. Pertama, desakan Kluivert out terus bergema, itu normal. Kedua, dikorak-korek peristiwa masa lalu timnas Indonesia bersama Coach Sintayong dan diiriskan sedikit banyaknya ketika Patrick Kluivert memegangnya. Ketiga, dibahas bagaimana ada satu pemain timnas Indonesia yang tidak kompet dengan beragam narasi, menciptakan drama, dan itu tidak sehat konon kabarnya untuk iklim ekosistem daripada tubuh tim nasional. Keempat, dibahas sosok yang mengendalikan timnas Indonesia di belakang layar dan beragam spekulasi. Aku bingung juga kenapa tidak ada yang membahas diri aku yang sempat didekati untuk bergabung sebagai video analis timnas Indonesia. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin nggak sampai, atau memang nggak menarik aja untuk dibahas. Dan BEM, dari beragam spekulasi yang beredar ataupun pemberitaan akhir-akhir ini membuat Kapten Timnas Indonesia Jai Idjes pun angkat bicara. Ini tergolong jarang apa yang dilakukan Jai Idjes jika kita bicara di tataran sepak bola. Bukan hanya di Indonesia, tetapi internasional. Jai bilang, biasanya aku tidak memposting pesan seperti ini, tapi aku merasa kali ini harus dilakukan. Karena aku melihat banyak komentar negatif, terutama yang ditujukan kepada Pak Thohir dan timnya. Ya, di situ jelas ya dimensi nama Pak Erick Thohir. Ya, suka tidak suka, Pak Erick Thohir pun tentu kena imbas ketika timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Sederhana, apa yang terjadi ini ya tentu keputusan yang sudah diambil Pak Erick Thohir ketika timnas Indonesia sudah kompet bersama Coach Sintayong untuk memperbesar chance masuk Piala Dunia, makanya dilakukanlah pergantian ke Patrick Kluivert. Ternyata ambyar. Jadi normal juga jika kita lihat Pak Erick Thohir pun kena sasaran. Kemudian ditambahkan, banyak orang tidak tahu betapa banyak hal yang mereka lakukan di balik layar untuk memastikan semua hal diurus dengan baik bagi kami para pemain. Ya, banyaklah poin-poin penting yang disampaikan, standing poinnya untuk bisa jangan meragukan lah apa yang dilakukan federasi. Dan yang terakhir aku sangat suka kawan-kawan, sekarang lebih dari sebelumnya kami butuh dukungan kalian. Teruslah percaya, teruslah bermimpi, dan tetaplah berdiri bersama kami, karena aku benar-benar yakin ini baru awal dari sesuatu yang besar. Itu perlu digarisbawahi. Ini baru awal dari sesuatu yang besar. Jadi kegagalan dari timnas Indonesia apa sekarang ini yang terjadi bagi Jai Idjes, ini baru awal untuk bisa melangkah ke sesuatu yang besar nantinya. Nah, jadi dengan statement yang disampaikan Jai Idjes ini, poin besarnya ya untuk menenangkan, untuk meredam. Karena posisi Jai Idjes ini kan bagi pecinta sepak bola Indonesia sangat amat dihormati. Apa yang dia katakan didengar, apa yang dia bicarakan akan dipahami. Nah, jadi ya aku nggak mau mengatakan ada pihak-pihak tertentu ya yang meminta misalnya Jai Idjes memposting seperti ini. Aku berpikiran positif karena kan bermunculan juga spekulasi, oh ini disuruh nih Jai Idjes. Aku berpikiran positif aja, ini memang atas dasar keinginan daripada Jai Idjes. Nah, dari apa yang sudah kita lihat sekarang ini, luar biasa pemberitaan tak berhenti-henti kawan-kawan soal timnas Indonesia yang dulu-dulu juga dikorak-korek. Nah, aku percaya yang nonton video ini ataupun yang mensubscribe kanal YouTube Temedeski, orang-orang yang memang udah mendalam banget mengikuti sepak bola. Kenapa? Itu perlu aku garis bawahi. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini hal normal. Kalau kita mengikuti secara kontinu sepak bola, bukan hanya timnas Indonesia. Kenapa hal normal aku katakan? Ya, banyak case ketika sudah chaos, ketika sudah crowded, timnas klub kebijakan daripada presiden klub nah disitulah momentum untuk gaspol
mengorak-ngorek situasi yang terjadi. Misal ketika Barcelona era Bartomeu, presiden Barca namanya Josep Bartomeu kawan-kawan. Setelah ia lengser, naik presiden Barcelona namanya Joan Laporta. Nah, disitulah dosa daripada Bartomeu, presiden Barca sebelumnya, dikorak-korek, diaudit, bagaimana ada transaksi 30 juta euro dan nominal-nominal lainnya digelapkan, konon kabarnya dilakukan oleh Bartomeu. Nah, jadi ya inilah dia sepak bola. Akan terjawab semuanya di kemudian waktu. Dan ya, apa yang mungkin masih menjadi bayang-bayang pemikiran kawan-kawan ataupun masih penasaran, wah kenapa ya momen misal ada peristiwa A seperti itu ya, kok nggak jelas ya, kayak membayang-bayangi, kok ngambang ya, ataupun misalnya peristiwa apapun lah itu. Hei kawan-kawan, tenang aja, mungkin nggak sekarang ketahuannya, mungkin nggak sekarang terbongkarnya, di kemudian waktu nanti bakalan ketahuan itu. Kebenaran akan menemukan titiknya, tidak akan meluap begitu saja, karena itulah dia sepak bola. Banyak peristiwa ya, baru misalnya selesai kejadian, baru hype, itu belum kebongkar, tapi 10, 15, 20 tahun baru kejadian. Kan kita sering melihat proses transfer pemain elit di sepak bola Eropa. Kan ada tagline pemberitaan sering tuh muncul, pemain A hampir aja bergabung ke Man United. Nah, di situ narasi yang diberitakan 15 tahun yang lalu, si Polin mendekati pemain tersebut. Kan banyak gitu narasi. Pemain ini hampir saja bergabung ke Barcelona. Cristiano Ronaldo hampir aja bergabung ke Barca. Lionel Messi hampir aja bergabung ke Man City. Nah, di situ kan pasti headline yang akan dimasukkan ke dalamnya narasi-narasi pembahasan di masa lalu yang ya mungkin sedikit banyaknya memang berkorelasi, memang menjadi sebuah fakta yang saat itu mungkin belum waktunya ataupun belum ideal karena ada beragam hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mengutarakannya. Dan apa yang terjadi di sekarang ini, jujur secara individu, personal, aku tidak mau ikut campur juga, ikut memperkeruh, ikut memunculkan beragam spekulasi. Contoh ya kawan-kawan, ini di HP aku, nih ya, ada video aku ngetek lah sama salah satu pelatih timnas Indonesia. Nah, nih biar aku kasih tunjuk ya. Sebentar. Aduh, mana dia video ya? Nih. Ini video ya. Nah, video ini belum aku post, belum aku tayangkan. Memang sengaja. Karena bagi aku momentum sejarahnya belum tepat untuk bisa disampaikan. Apa konteksnya? Ya, di era, biar gampang lah kawan-kawan mengingatnya, di era tim kepelatihan ada Shin Tae-yong, kemudian Coach Indra Sapri, di bawah-bawahnya Coach Nova Arianto, itu ada negosiasi ataupun kedekatan, bukan kedekatan sih, PDKT dilakukan pihak ofisial timnas kita untuk merekrut aku. Nah, di video ini tadi, itu aku tanya soal bagaimana drama akhirnya, kenapa mereka tertarik, kenapa mereka tidak terus menempel aku dan lain sebagainya, kenapa melihat aku dan lain sebagainya. Jadi ya itulah dia drama kawan-kawan. Tinggal kita menunggu waktu saja untuk membuka tabirnya. Nah, apakah video ini tadi akan aku simpan tiap terus-terusan? Enggak. Mungkin aja bulan depan aku tayangkan, mungkin 2 bulan ke depan aku tayangkan. Seperti yang terjadi di sekarang ini, statement-statement yang berspekulasi kan kejadiannya mungkin ada 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Kan? Baru dibuka sekarang. Jadi, ya aku melihat peristiwa-peristiwa yang muncul sekarang ini, dar membuat aku nggak kaget. Karena itulah dia uniknya sepak bola. Ketika ada momentumnya, bakalan dikorak-korek. Tapi daripada itu semua, ya kita fokus terhadap apa yang sudah terjadi dengan timnas Indonesia. Kluivert akhirnya gagal mengantarkan timnas ke Piala Dunia dan itu ada andil dari keputusan Pak Erick Thohir. Bagaimana
evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kalau misalnya kejadian drama-drama 1 tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu susah aku membahasnya kawan-kawan. Kita fokus akan hal tersebut untuk bisa lagi dan lagi memperbaiki. Kalau kita terus mengorek-ngorek, mungkin itu bisa dijadikan pembelajaran, menjadi sebuah fakta. Tapi jangan sampai kita fokus ke masa lalunya, tetapi yang sekarang ini tidak menjadi sebuah urgensi yang harusnya itu menjadi patokan kita. Nah, suka tidak suka, kita kan sekarang ini terbelah juga. Itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita singkirkan. Apakah itu baik untuk sepak bola Indonesia? Tentu tidak. Misal, aku bahas secara tendensius terhadap Kluivert. Wah, ini Bang Tommy ternak dari STY ini. Lalu aku bahas secara agresif Sintayong. Wah, ini Bang Tommy nggak suka sama Sintayong. Nah, pemikiran dikotomi seperti itu sebenarnya udah nggak sehat. Tapi masalahnya, hal tersebut terus terjadi sampai sekarang ini. Itu harus fair aku katakan. Jadi kesimpulan kawan-kawan, apa yang disampaikan Jay Ijes selaku Kapten Timnas Indonesia ini Podcast viral.